Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mempelajari materi kimia kita hari ini. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari mengenai sejarah perkembangan tabel periodik unsur, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu mengenai sifat keperiodikan unsur. Nah, boleh dibuka buku paketnya. Lalu juga atau PPT atau PowerPoint yang sudah Ibu bagikan sebelumnya di Google Classroom. Nah, jadi materi mengenai sifat keperiodikan ini kita akan mulai ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari ya mengenai sejarah perkembangan tabel periodik dan juga cara penentuan letak unsur berdasarkan tabel periodik. Jadi, katanya kemarin itu kalau pengelompokan unsur dalam tabel periodik modern yang sampai saat ini kita gunakan, itu menghasilkan suatu golongan yang memuat unsur-unsur dengan sifat yang mirip. Sedangkan dalam satu periode, terjadi pengulangan sifat secara berkala atau periodik. Nah, oleh karena itu, dari tabel periodik, kita bisa mempelajari yang namanya sifat keperiodikan unsur. Nah, sifat periodik unsur dapat didefinisikan sebagai sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, sifat yang akan kita pelajari sekarang ini mengenai sifat atomik yang ada pada unsur, yaitu sifat yang berhubungan dengan struktur atom. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kan yang pelajari mengenai struktur atom dengan Pak Adam. Nah, sifat atomik yang pertama itu ada muatan inti efektif. Di sini katanya dikatakan bahwa muatan inti efektif adalah muatan total dari inti atom yang dirasakan oleh elektron terluar atau elektron valensi. Nah, coba inti atom terdiri dari apa? Proton dan neutron. Berarti dia bermuatan positif. Sedangkan elektron terluar dia terdiri dari elektron. Berarti dia bermuatan negatif. Inti atom positif. Nah, karena mereka memiliki muatan yang berbeda, berarti mereka akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Nah, karena adanya gaya tarik-menarik ini berkaitan dengan yang namanya muatan total dari inti atom yang akan terasa ini tarik-menariknya ya oleh elektron terluar. Nah, kekuatan interaksi gaya tarik-menarik pada suatu unsur bergantung pada besarnya muatan inti. Besarnya muatan inti, berarti kalau kayak gitu berkaitan dengan jumlah proton. Selain itu juga berhubungan dengan atau tergantung pada jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Misalkan elektron terluarnya yang ini. Nah, berarti jaraknya, nah ini. Ketika jumlah proton atau muatan inti atom bertambah atau meningkat, berarti kekuatan tarikan antara inti atom dengan elektron terluar akan meningkat juga. Sedangkan jika elektron yang bertambah, elektronnya saja yang bertambah, elektron keluar, maka kekuatan tarikannya akan berkurang. Kayak gitu. Berarti seharusnya kalau kayak gitu, kan dalam tabel periodik unsur itu atom bersifat netral ya. Ketika protonnya bertambah, elektronnya juga akan bertambah. Nah, berarti seharusnya setiap unsur memiliki muatan inti efektif yang sama dong. Tapi ternyata tidak. Mengapa? Nih, di sini dulu ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan inti efektif akan semakin meningkat. Mengapa? Karena protonnya bertambah, tapi elektron bagian dalamnya tetap.
Coba kita ambil contohnya ini Li sama fluorine. Sini ya nih. Di sini ada Li. Li dia punya berapa proton? Atau muatan intinya berapa muatannya? 3 positifnya. Sedangkan fluorine dia punya 9. Dia punya 9. Tetapi walaupun ketika mereka dalam satu periode, mereka memiliki elektron bagian dalam dengan jumlah yang sama. Berapa? Yaitu 2. Ini 2, ini juga 2. Nah, jadi ternyata ketika muatan inti atom berusaha menarik elektron terluar yang ini saling tarik menarik karena mereka muatannya beda, ternyata ada gaya tolak menolak antara elektron dengan elektron. Jadi elektron yang bagian dalam akan menolak elektron bagian terluar karena mereka muatannya sama. Begitupun dengan F. Elektron bagian dalam yang berjumlah 2 akan menolak elektron bagian terluar yang berjumlah 7. Seperti itu. Karena satu periode semakin ke kanan, jumlah elektronnya semakin banyak, jumlah elektron terluarnya semakin banyak, sedangkan jumlah elektron bagian dalamnya semakin sedikit, sama tetap ya, bukan semakin sedikit. Nih, misalkan ini litium bagian dalamnya 2, fluorine juga bagian dalamnya 2. Sedangkan litium bagian terluarnya 1, fluorine bagian terluarnya 7. Berarti fluorine memiliki gaya tarik-menarik antara proton atau muatan inti dengan elektron terluar yang lebih besar dibandingkan gaya tolakannya dengan elektron bagian dalam. Sedangkan litium, dia memiliki tolakan yang lebih besar antara 2 elektron dengan 1 elektron terluar dibandingkan gaya tarikan antara inti atom dengan elektron terluar. Oleh karena itu, karena si litium ini fluorine, karena litium dia tolakannya lebih besar, berarti dia makin menjauh dari inti. Makanya dia jarak antara inti atom dengan elektron keluarnya lebih besar. Sedangkan fluorine dia tarikannya yang lebih besar dibanding tolakan. Berarti dia lebih tertarik ke dalam. Elektron keluarnya lebih tertarik ke dalam. Jadinya jarak antara inti atom dengan elektron keluarnya semakin kecil. Oleh karena itu, jarak antara inti atom dengan elektron terluar dari kanan ke kiri dalam satu periode itu semakin kecil nih. Dari litium ke fluorine mereka semakin kecil. Kayak gitu. Nah, jarak antara inti atom dengan elektron terluar, nih yang ini ya. Jarak ini yang Ibu lingkarin. Nah, itu dinamakannya jari-jari atom. Jari-jari atom. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah gimana, Bu? Kalau dari atas ke bawah, di sini dikatakan jari-jari atom akan meningkat seiring meningkatnya nomor atom. Mengapa? Karena kalau dalam satu golongan, mereka jumlah kulitnya semakin bertambah berdasarkan periode. Misalkan, hidrogen dia punya berapa kulitnya? 1. Litium jumlah kulitnya 2. Natrium 3. Hingga cesium dia punya 6 kulit. Karena banyak kulitnya, jadi nambah. Berarti dia akan semakin besar. Jarak antara inti atom dengan elektron keluarnya akan semakin jauh. Berarti jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar. Nah, ini ya kecenderungan. Kecenderungan ukuran atom dari kiri ke kanan akan turun, sedangkan dari atas ke bawah akan naik. Nih, kita lihat contoh soalnya.
Nih, di sini. Ditanyakan, dari unsur di bawah ini yang mempunyai jari-jari atom paling besar katanya. Jari-jari atom paling besar. Nah, coba di sini ada hidrogen, ada litium, ada natrium, ada kalium. Hidrogen dia ada di golongan 1A. 1A ya, dia 1A periode 1. Litium 2A. Periode 1A ya maksudnya. 1A periode 2, natrium 1A juga periode 3, sedangkan kalium 1A juga periode 4. Nah, ternyata mereka satu golongan semuanya ini. Tadi apa? Kalau satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar. Berarti kalau ditanya jari-jari atom paling besar, berarti harus cari yang paling bawah. Apa paling bawah dalam tabel periodik? Kalium. Jadi jawabannya kalium. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jari-jari ion. Nah, atom dia bisa bermuatan positif maupun negatif. Ketika bermuatan positif, dia dinamakan dengan kation. Sedangkan ketika bermuatan negatif, dia dinamakan anion. Nih, kita ambil contoh ya. Suatu atom netral, ketika dia melepaskan berkurang 1 elektron, dia akan membentuk ion bermuatan positif. Dinamakan kation. Nah, coba lihat. Litium yang awalnya netral, dia punya 3 proton. Dia punya 3 proton di muatan inti. Ketika dia melepaskan 1 elektron, dia protonnya tetap 3. Neutronnya juga tetap 3. Tetapi elektronnya berkurang. Karena tadi berkurang 1 yang awalnya 3, elektronnya di sini menjadi 2. Karena elektronnya berkurang, kita ambil contoh gambar ya. Nah, ini nih. Dia protonnya awalnya 3, nih 3. Elektronnya juga 3, 1, 2, 3. Nah, yang satu ini keluar katanya. Yang satu ini pergi. Berarti tolakan, nah tadi kan harusnya ada tolakan ya antara elektron dalam sama luar. Ketika si ini pergi, berarti tolakannya tidak ada dong. Tidak akan ada tolakan ya. Makanya tarikan antara inti atom dengan elektron terluar akan semakin besar. Karena tadi tolakannya berkurang. Makanya karena tarikannya semakin besar, jaraknya semakin rapat atau semakin kecil. Oleh karena itu, ion bermuatan positif akan selalu lebih kecil dari atom netral. Contohnya ini yang litium, awalnya 304 pm jadi 120 pm. Sekarang kita ke fluorin. Fluorin katanya dia menerima 1 elektron menjadi ion bermuatan negatif atau anion. Fluorin awalnya punya berapa elektronnya? 9 ya, elektronnya 9, protonnya 9. Protonnya 9. Nah, ternyata ketika mendapatkan 1 elektron jadi anion, dia punya 9 proton, punya 10 elektron. Nih, kita gambarkan. Nih, ini ada 9 di sini proton. Dia nambah 1 elektron di sini. Berarti elektron yang 2 di bagian dalam ini dia akan kembali bertolakan, menolak atau gaya tolak menolak dengan elektron yang baru datang. Makanya
ketika dia mendapatkan elektron baru, berarti tolakannya akan lebih besar. Tolakannya akan lebih besar, jadinya jarak inti atom juga akan semakin jauh dengan elektron terluar. Oleh karena itu, ukurannya jari-jari atomnya juga akan semakin besar dari 128 pm menjadi 272 pm. Nah, kesimpulannya ion bermuatan negatif atau anion dia akan selalu lebih besar dari atom netral. Nah, untuk ukuran kation, ion positif maupun anion akan selalu meningkat dari atas ke bawah atau dalam satu golongan nih dari atas ke bawah. Tuh. Sekarang kita ke energi ionisasi. Nah, energi ionisasi didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom ke atom lain dalam bentuk gas. Nah, yang harus digarisbawahi, kalau energi ionisasi ini energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dan dalam bentuk gas. Jadi, atomnya itu ketika melepaskan elektron, dia harus dalam bentuk gas, tidak bisa dalam bentuk cair ataupun malah padatan. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, ketika suatu atom ingin melepaskan elektron, misalkan dia ingin melepaskan elektronnya 3. Nah, dia nggak bisa langsung 3 energinya sekian, tapi harus 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Oleh karena itu, ada yang namanya energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua. Jadi, ketika misalkan nih ada atom natrium, dia ingin melepaskan 2 elektron. Dia tidak bisa langsung dari natrium jadi Na2+ energinya. Tapi ketika dia melepaskan elektron pertama, dia harus menjadi Na+ dulu dan menggunakan energi ionisasi pertama atau I1. Nah, ketika dari Na+, dia baru menjadi Na2+. Nah, energi yang dibutuhkannya untuk melepaskan elektron kedua itu dinamakan energi ionisasi kedua. Seperti itu. Nah, jadi energi ionisasi ke-1 akan selalu lebih besar dari energi ionisasi kedua, begitupun seterusnya. Energi ionisasi kedua akan lebih besar dari energi ionisasi ketiga, dan seterusnya. Karena yang pertama akan selalu lebih sulit untuk dilepaskan. Jadinya energi yang dibutuhkannya juga lebih banyak. Maaf ya, kebalik ini maksudnya seharusnya bukan lebih besar, tapi lebih kecil. I1 seharusnya lebih kecil dari I2, I2 harus lebih kecil dari I3, I3 lebih kecil dari I4. Kenapa? Karena ketika dia semakin melepaskan elektron itu akan lebih sulit. Jadi tadi Ibu kebalik ya. Seharusnya ketika misalkan udah melepaskan 1 elektron, dia mau ngelepasin lagi. Jangan dong, jangan dilepasin. Makanya energinya lebih banyak, lebih sulit. Kayak gitu. Nah, ketika nilai energi ionisasi semakin besar, kita ambil contoh yang helium ya. Helium katanya energi ionisasinya itu hampir 2500. Ini menandakan ketika energi ionisasinya nilainya besar, berarti ketika helium mau melepaskan elektron, dia akan semakin sulit. Mengapa? Karena coba helium itu punya berapa nomor atomnya? 2. Berarti dia punya 2 elektron. Nah, 2 elektron di kulit ke-1. Nah, kulit ke-1 maksimalnya 2 elektron. Berarti dia udah stabil, dia udah punya 2 elektron, dia udah stabil. Kalau mau ngelepasin satu, dia harus butuh energi yang lebih banyak. Karena tadi dia sudah stabil.
Beda halnya dengan Li. Coba Li. Li di sini energi ionisasinya hanya sekitar 500. Mengapa? Karena coba Li itu nomor atomnya 3. Berarti kalau dikonfigurasikan menjadi 2, lalu 1. Dia kulit terluarnya ada 1 elektron. Belum stabil karena kulit kedua itu maksimalnya 8. Makanya dia lebih gampang buat dilepasin karena mendingan jadi stabil dia punya 2 elektron. Oleh karenanya si 1 ini mudah untuk dilepaskan. Mudah untuk dilepas. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat kecenderungannya. Di sini dikatakan dalam satu golongan, dari atas ke bawah energi ionisasi akan semakin mengecil atau turun. Mengapa? Coba ingat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin apa? Jari-jari atomnya semakin besar. Berarti kalau jari-jari atomnya besar, dia tarikan antara inti atom dengan elektron terluarnya semakin lemah. Karena tadi jari-jari atomnya besar, jaraknya jauh. Karena jaraknya jauh berarti tarikannya lemah. Karena tarikannya lemah, berarti dia akan mudah untuk melepaskan elektron. Dia akan mudah untuk ngelepasin. Toh jauh elektronnya, kalau dipertahankan susah istilahnya ya. Makanya lebih mudah untuk dilepaskan. Jadi dari atas ke bawah, karena jari-jari atomnya bertambah, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Nah, sekarang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, mereka jari-jari atomnya gimana? Jari-jari atomnya dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Kalau jari-jari atomnya semakin kecil, berarti tarikan inti atom sama elektron terluarnya semakin kuat. Tarikannya semakin kuat, semakin rapat. Makanya kita kalau misalkan mau narik teman yang sedang berpelukan dengan erat dengan temannya pasti sulit ya, karena tadi sangat erat. Makanya berarti kita butuh energi yang lebih besar ketika menarik elektron yang jari-jari atomnya kecil. Makanya dari kiri ke kanan energi ionisasinya akan naik atau bertambah karena semakin sulit untuk melepaskan elektron. Nah, coba kita lihat tadi. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau misalkan dalam satu periode ya, jadi ini tuh satu periode, satu periode, satu periode. Tadi katanya dalam satu periode itu semakin apa? Dari atas, dari kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan harusnya semakin besar ya energi ionisasi yang dibutuhkannya. Tapi coba lihat, kenapa ini dari BE ke B turun nilainya? Dari N ke O juga turun. Coba, kenapa ya kira-kira? Nah, ini disebabkan oleh namanya penyimpangan yang ada dari konfigurasi elektron. Coba lihat, Be atau berilium, dia punya konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2. Sedangkan boron, dia punya konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p1. Kira-kira 2s2 yang satu orbitalnya sudah penuh dibandingkan dengan orbital p. 2p yang orbitalnya belum penuh, cuma ada satu elektron, lebih stabil yang mana? Lebih stabil yang S ya, yang S ini. Karena dia udah penuh sama elektron. Sedangkan si P, dia cuma punya satu elektron. Makanya si boron ini lebih mudah untuk melepaskan elektron yang hanya satu di orbital P. Kalau yang berilium, karena dia udah punya 2 elektron di S, dia lebih stabil.
jadinya lebih susah untuk dilepaskan. Makanya tadi nilai energi ionisasi Be lebih besar dari B. Ya. Nah, begitupun dengan nitrogen dan oksigen. Nitrogen dia ternyata di orbital P dia setengah penuh. Jadi nih, tiap kolom orbitalnya udah terisi. Sedangkan yang O itu orbital P-nya salah satu kolomnya berpasangan. Nah, kolom yang lainnya tidak berpasangan. Makanya karena nitrogen ini setengah penuh, dia lebih stabil dibandingkan dengan O yang ada satu kolom orbitalnya berpasangan. Jadi kalau misalkan penuh ya, penuh kayak berilium ini dengan setengah penuh, itu konfigurasi elektronnya sudah stabil atau cukup stabil. Makanya oksigen lebih mudah untuk melepaskan satu elektron yang berpasangan ini lebih mudah untuk dilepaskan dibandingkan nitrogen yang melepaskan satu elektron di orbital ini. Kayak gitu. Makanya nitrogen tadi dia butuh energi ionisasi lebih besar dibandingkan dengan O. Begitupun juga nih sama ya di periode ketiga, dari magnesium ke Al turun, dari fosfor ke sulfur juga turun. Makanya ini disebabkan juga sama oleh penyimpangan yang disebabkan oleh konfigurasi elektron. Sekarang kita coba latihan lagi. Di sini ditanyakan katanya, manakah dari unsur berikut yang memiliki energi ionisasi paling kecil? Coba energi ionisasi paling kecil. Magnesium yang pertama. Magnesium itu golongan 2 ayah. Periode 3. Kalau berilium kalau nggak salah itu 2A juga. Berilium juga 2A, tapi dia periode 2. Kalau barium golongan 2A. Dia periode berapa? Periode 5 atau 6? Kalau tidak salah ya 5. Kalsium itu golongan 2A. Dan periode 4. Nah, barium kalau nggak salah 6. Berarti mereka ternyata dalam satu golongan. Ingat, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Berarti yang atas itu paling besar, yang bawah itu paling kecil. Jadi kita cari yang paling bawah. Urutannya apa? Yang pertama di tabel periodik berarti Be dulu. Be baru di sini deh ya tulis nih. Ternyata di tabel periodik itu Be, terus bawahnya Mg, bawahnya lagi Ca. Nah, di periode kelimanya nggak ada ya. Yo, itu atom apa? Baru Ba. Berarti yang paling bawah itu Ba. Jadi energi ionisasi paling kecil merupakan atom unsur Ba. Gitu. Kita lanjutkan ya. Sekarang ke afinitas elektron. Nah, kalau tadi energi ionisasi itu melepaskan elektron, kalau misalkan afinitas elektron, dia energi yang dibutuhkan ketika elektron ditambahkan. Jadi ini mau penambahan, tapi sama-sama dalam keadaan gas. Jadi awalnya misalkan unsur X dalam bentuk gas, dia menambahkan satu elektron menjadi
atom atau ion yang bermuatan negatif atau anion. Nah, ini berarti dia memiliki afinitas elektron atau membutuhkan perubahan energi tertentu agar bisa menambahkan suatu elektron. Afinitas elektron juga sama dengan energi ionisasi. Ketika dia misalkan atom unsur X ingin menambahkan 3 elektron, berarti dia nambahinnya 1 energinya. Energi elektron pertambahan pertama, energi elektron pertambahan kedua, energi elektron pertambahan ketiga. Jadi ada yang namanya afinitas elektron ke-1, afinitas elektron kedua, ada afinitas elektron ketiga. Kayak gitu juga sama ya. Nah, di sini contohnya itu ada fluorin. Fluorin menambahkan 1 elektron jadi anion F-. Ternyata dia katanya membutuhkan energi sebesar negatif 328 kJ per mol. Tanda negatif ini, nih yang negatif ini menandakan bahwa fluorin ini ketika menambahkan elektron, dia melepaskan energi. Kalau misalkan tandanya positif, nah berarti dia itu menyerap. Nah, menyerap elektron. Makanya, nih contohnya itu di golongan 8A. 8A ini di sini lebih besar dari 0. Jadi tandanya apa? Dia positif. Kalau positif tadi apa? Menyerap energi. Kenapa menyerap energi? Coba ingat-ingat lagi. Golongan 8A. Berarti konfigurasi elektronnya, elektron valensi atau elektron keluarnya berapa? 8. Kalau 8 dia berarti udah penuh, udah stabil. Kalau udah stabil, dia ngapain istilahnya ya, ngapain nambah elektron lagi? Jadi ketika dia mau menerima elektron, dia butuh energi yang lebih banyak dari luar. Dia harus nyerap energi dari luar. Oh, aku mau menerima elektron, berarti aku butuh energi dari luar. Karena yang awalnya udah stabil, diminta jadi nggak stabil. Makanya dia butuh energi dari luar. Kayak gitu. Begitupun dengan Be, nih di sini juga ada ya, dan nitrogen. Nah, sebentar ya, sebelum ke situ kita lihat kecenderungannya dulu. Dalam satu golongan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, tadi jari-jari atomnya semakin apa? Semakin besar. Kalau jari-jari atomnya besar, tarikannya semakin lemah atau semakin jauh tarikannya. Karena tarikannya semakin jauh, dia bakal semakin sulit buat narik elektron dari luar. Karena dia semakin sulit narik elektron dari luar, dia melepaskan energinya semakin kecil nih. Atau semakin positif tandanya. Jadi tandanya semakin positif. Awalnya lebih besar hidrogen, tapi tandanya semakin positif. Karena tadi, kalau lebih stabil, dia lebih menyerap energi. Makanya dari atas ke bawah, tandanya lebih positif. Makanya dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Sekarang dari kiri ke kanan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Berarti tarikannya semakin rapat atau semakin kuat. Kalau tarikannya semakin kuat, dia semakin mudah buat narik elektron dari luar. Dia gampang elektronnya masuk. Oleh karena itu, tandanya dia akan melepaskan energi atau dia akan tandanya semakin negatif. Tandanya akan semakin negatif. Jadi dia melepaskan energinya semakin besar. Melepaskan energi semakin besar. Makanya nih, fluorin di sini besar ya, negatif 328. Berarti dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin
besar. Itu sama seperti energi ionisasi, afinitas elektron juga ada penyimpangan. Contohnya dari berilium ke boron. Berilium awalnya bernilai positif, ke boron turun jadi negatif 27. Harusnya kan naik ya semakin besar. Misalkan boron ke ini, ke karbon. Jadi dari negatif 27 jadi negatif 122, harusnya naik. Tapi ingat lagi, berilium itu tadi 2s2. 2s2. Kalau 3a itu 2p1 yang ini. Nah, yang ini. Jadi berarti berilium itu lebih stabil karena dia punya elektron yang sudah penuh di kolom S atau di orbital S. Sedangkan boron dia punya orbital P yang hanya terisi 1 elektron. Makanya berilium dia lebih positif tandanya dibandingkan dengan boron. Begitupun dengan nitrogen ke oksigen. Karena nitrogen tadi setengah penuh, sedangkan oksigen tidak setengah penuh. Kayak gitu. Sekarang latihan dulu lagi. Kita ke di sini ditanyakan, manakah dari unsur berikut yang memiliki afinitas elektron paling besar? Afinitas elektron paling besar. Hidrogen. Hidrogen golongan 1A. Berarti periodenya 1. Litium 1A. Golongannya 2. Natrium 1A. Golongannya periodenya 3. Kalium golongannya 1A. Periodenya 4. Berarti mereka ada dalam satu golongan. Kalau misalkan satu golongan, tadi afinitas elektronnya dari atas ke bawah semakin apa? Semakin kecil. Berarti kalau kita nyarinya yang besar, berarti harus yang paling atas, yaitu hidrogen. Kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang terakhir, yaitu keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan, coba ingat-ingat lagi. Kalau tadi energi ionisasi itu untuk energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Kalau afinitas dibutuhkan untuk menambahkan elektron. Nah, kalau keelektronegatifan definisikan sebagai kemampuan atom dalam molekul, dalam molekul untuk menarik elektron. Jadi dia hanya menarik, bukan menambahkan ataupun melepaskan, tapi dia hanya menarik elektron dalam suatu molekul. Jadi elektron dari atom lainnya. Jadi saling tarik-tarikan sama elektron yang ada di atom lain. Jadi kalau menarik elektron kaitannya dengan ikatan. Nah, yang akan dipelajarin di bab selanjutnya nanti. Nah, sekarang kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Kalau jari-jari atomnya semakin besar, berarti tarikannya semakin lemah. Kalau tarikannya lemah, berarti dia semakin sulit buat narik elektron. Karena tarikannya aja lemah, berarti dia sulit buat narik elektron dari luar. Makanya kemampuan untuk menariknya juga kecil.
Karena kemampuannya kecil, berarti keelektronegatifannya dari atas ke bawah semakin kecil. Ini turun ya, dari 1 ke FR jadi 0,7. Kayak gitu. Nah, sekarang dalam satu periode dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, satu periode jari-jari atomnya semakin kecil atau semakin rapat. Berarti tarikannya semakin kuat. Tarikan antara inti atom sama elektron keluarnya semakin kuat. Karena semakin kuat, berarti dia semakin mudah buat narik elektron. Karena tarikannya tadi kuat, berarti dia mudah buat narik elektron. Makanya kemampuan narik elektronnya itu besar. Kemampuan narik elektronnya besar, berarti keelektronegatifannya juga besar. Makanya dari kiri ke kanan semakin besar keelektronegatifannya. Tuh, kita coba lagi. Nah, di sini. Manakah dari unsur berikut yang memiliki keelektronegatifan paling kecil? Coba diingat-ingat lagi. Fluorin. Fluorin itu ada di golongan 7A. Periode berapa? Periode 2 ya. Periode 2. Karena kulitnya ada 2, kan 9. Nih, Na itu berarti kan 2, 8, 1. Berarti dia golongan 1A periode 3. Sekarang fosfor 15. 2, berapa? 8. Berapa lagi? 5. Berarti dia golongan 5A periode 3. Magnesium 12, berarti 2, 8, berapa? 2. Berarti dia golongan 2A ya. 2A periode 3. Sekarang dia ada yang beda-beda ya. Berarti coba, ini ada periode 2, ada periode 3. Oh iya, berarti kita kalau contohin penempatan dulu ya, sebentar. Kita hapus dulu. Berarti kurang lebih tuh tempatnya kayak gini berarti ya, ini Na. Terus di periode di golongan 2A-nya itu Mg. Terus di 5A-nya itu ada apa tadi? Ada P. Nah, di atasnya itu ada F ya, yang di periode 2. Jadi ini periode 2, P ini periode 3. Nah, kalau dari atas ke bawah, keelektronegatifannya semakin apa? Semakin kecil kan ya? Dari atas ke bawah, keelektronegatifannya semakin kecil. Berarti periode kedua, keelektronegatifan ini lebih besar dibandingkan yang periode ketiga. Berarti kalau mau nyari yang paling kecil, dia ada di periode ketiga. Sekarang kita nyarinya dalam satu periode. Berarti carinya dalam satu periode ketiga. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu semakin apa? Dari kiri ke kanan itu semakin besar. Berarti kalau mau nyarinya yang kecil, berarti yang paling kiri. Yang paling kiri apa? Na. Berarti jawabannya natrium. Maaf ya. Berarti jawabannya natrium. Nih. Selesai materinya. Jadi kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar,
Energi ionisasi semakin kecil, afinitas elektron semakin kecil, keelektronegatifan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, energi ionisasinya semakin besar, afinitas elektron semakin besar, dan keelektronegatifannya semakin besar. Ingat ya, dari tadi Ibu bilangnya apa ini? Kecenderungan. Kecenderungan. Jadi yang paling sering keluar kemungkinannya itu seperti itu. Tapi memungkinkan untuk adanya beberapa pengecualian. Kayak tadi adanya penyimpangan yang di energi ionisasi. Contohnya yang ini, yang Be sama boron. Atau yang nitrogen sama oksigen. Makanya disebutnya kecenderungan. Oleh karena itu, kalian jangan menghafal kesimpulannya saja. Jangan menghafal kesimpulan saja. Tapi harus paham konsepnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung di kolom YouTube aja, atau boleh juga di Google Classroom. Buat ditanyakannya, nanti Ibu pasti bakal bantu jawab, kalau misalkan Ibu bisa. Terus, buat pertemuan hari ini terakhir materi sebelum UTS ya. Nah, minggu depan itu bakal diadakan UTS. Jadi untuk misal UTS kimia itu semua materi dari awal, dari bab 1 ada apa? Ada peran dan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, terus bab selanjutnya itu struktur atom, konfigurasi elektron, diagram orbital, sampai yang terakhir Ibu jelasin tentang sejarah perkembangan, letak unsur, dan sifat periodikan. Itu semuanya masuk ke bahan ujian di UTS. Jadi silahkan dipelajari kembali dan dipersiapkan untuk UTS-nya. Lalu untuk tugasnya jangan lupa untuk diselesaikan sebelum UTS. Agar tidak ada beban tugas lagi. Seperti itu. Jangan lupa kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan. Dari Ibu mohon maaf kalau misalkan masih ada kesalahan. Semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari kembali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.